khususnya untuk keluarga yang dimakamkan di sini yang berada di Belanda, untuk memperhatikan makam-makam yang di sini yang sangat terbengkalai. Karena kalau nggak dirawat, ya eman-eman supaya diperhatikan lah, agar supaya dirawat. Untuk pemerintah yang di Belanda saya, untuk supaya diperhatikan yang di sini, supaya merawat. Gimana caranya supaya makam-makam Belanda yang di sini dirawat yang benar. Om Paul juga minta bantuan juga dari orang Belanda. Oh gitu. Kerjasama lah. Kerjasama antara Om Paul dengan teman-teman yang ada di Belanda ya. Jadi nanti uang itu dikumpulkan untuk perbaikan makam-makam di sini. Dirk Anthony Varker Visser adalah residen Tegal tahun 1836 sampai dengan 1846. Jadi beliau menjabat selama 10 tahun setelah kepemimpinan dari Pieter van de Poel, residen Tegal ke-29. Dan saya akan sedikit menceritakan tentang Jos Johan van de Poel ini ya, putra dari Pieter van de Poel. Sebelum beliau menjadi seorang residen di Pekalongan pada tahun 1852 sampai dengan 1857, beliau ini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan zaman Hindia Belanda. Jadi sekitar tahun 1850-an sahabat semua. Dan kita akan menuju ke makam dari Theodora Catharina Antonis. Beliau itu adalah istri dari D.A. Varker Visser atau Dirk Anthony Varker Visser yang dimakamkan bersama dengan anak-anaknya di Kerkhof Tegal ini sahabat semua. Dan sayang sekali ya, lokasinya sekarang ini sudah sangat rungkut lagi setelah kita melakukan pembersihan bersama dengan Tegal History. Dan tembok dari ornamen makam tersebut sudah miring ya. Sebentar lagi juga pasti akan ambruk itu kalau tidak diperbaiki. Usianya sudah 171 tahun sahabat semua. Lokasinya ada di sini ya, dan sahabat semua bisa melihat lokasi dahulu kala saat makam ini masih rungkut sekali. Di video saya nanti saya cantumkan di link deskripsi. Dan di sini ada Mas Joko ya. Beliau ini dipercaya dikasih mandat oleh Om Paul Eugene Jensen untuk merapikan makam dari Theodora Catharina Antonis ini. Selamat sore Mas Joko. Ya, selamat sore Om. Mas Joko, tadi saya sudah telepon sama Om Paul. Katanya Om Paul mau memberikan sedikit biaya untuk perbaikan makam ini. Udah hubungi Mas Joko juga? Belum. Oh, belum hubungi Mas Joko. Nanti perbaikannya mana aja ini Mas? Kok miring-miring kayak gini nanti lama-lama ambruk ya? Ya mungkin ini posisi sih tetap masih kayak gini, cuman yang kompal-kompal aja itu ditambal. Dan ini kan miring Mas, ke sini ya, bisa ambruk ke sini, nanti digimanain Mas? Oh, otomatis ini tarik ke belakang. Ditarik ke belakang. Iya. Terus dikasih besi apa supaya kuat. Menahan ya. Oh, menahan ya. Kalau kita lihat ini bata-batanya ini masih sangat kuat ya Mas ya. Iya. Cuman itu posisinya agak miring. Agak miring sahabat semua. Dan ini juga ada akar-akar lagi di sini ya. Ini akar ini. Ini akar ya yang dapat merusak tembok ini. Bangunan yang sangat bersejarah sahabat semua. Dan di sini tertulis ya, Theodora Catharina Antonis, Otto Lodewijk Wilhelmina, and Albert Hubert Antonius Genot and Kinderen van D.A. Varker Visser, Residen van Tagal. Dan 18 Juni 1837. Berarti ini usianya udah 200 tahun Mas Joko. Iya benar. 200 tahun ya. Saya tadi kira-kira 1852, ternyata 1837. Jadi makam ini makam dari istri D.A. Varker Visser bersama anak-anaknya. Ini masih utuh sekali makamnya ya sebenarnya. Ini bangunan-bangunan kalau zaman sekarang apa sekuat ini Mas? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin ya sekuat ini ya. Ini sampai ratusan tahun. Sampai ratusan tahun hanya miring aja kayak gini ya. Miring, iya. Oke. Kalau terawatnya mungkin nggak kayak gini. Ya kalau dirawat nggak kayak gini ya. Iya. Dirk Anthony Varker Visser itu orang yang besar dan makamnya ada di Monumen Museum Taman Prasasti Jakarta ya. Berdekatan dengan istri dari Gubernur Jenderal Raffles kalau nggak salah seperti itu. Dan
Saya dengar kabar juga kalau D.A. Varker Visser itu sudah diambil ya tulang-tulangnya dan dipindah ke Nederland, tapi entah benar atau enggak ya. Dan monumen dari makam D.A. Varker Visser ini masih ada di Museum Taman Prasasti Jakarta. Ini keren dan antik ya, unik sekali makam ini. Ini benar-benar Eropa punya ya Mas Joko ya. Iya. Nah ini untuk pohon-pohon yang ada di belakangnya ini bahaya nggak Mas? Untuk nanti kalau udah dibangun tambah rusak nggak Mas ya? Ya kalau ini dihilangin ya Hilang semua ya. Nah untuk saat yang lalu kita sudah lakukan bersih-bersih ya di makam ini. Namun kondisinya sekarang sudah mulai rungkut lagi seperti ini ya, karena perawatannya ya Mas Joko ya. Iya, perawatnya itu nggak ada yang perawat. Ya nggak ada yang merawat ya. Dari keluarga D.A. Varker Visser juga belum menghubungi dari kami-kami yang ada di sini ya, yang mengeksplor dari makam-makam Belanda yang terbengkalai di sini sahabat semua. Kondisinya sudah sangat rungkut seperti ini ya, sedangkan ornamen di bawahnya ini masih utuh sekali. Masih terdapat sebuah monumen di sini. Karena beliau ini orang besar ya saat itu, jadi istrinya pun diberi monumen seperti ini. Makam Theodora Katarina Antonis bersama anak-anaknya masih utuh sekali seperti ini. Ini sayang sekali ya, bukti sejarah ya. Kalau kita bicara bukti sejarah kan nanti ada pro dan kontra ya. Ngapain makam Belanda itu dibersihkan, diperbaiki dan lain-lain. Bukan seperti itu, karena tanpa bukti-bukti sejarah ini nanti penjajahan Belanda itu hanya mitos dan legenda, seperti cerita film-film kartun ya sahabat semua. Jadi tujuan kami itu seperti itu ya, hanya untuk melestarikan agar bukti sejarah ini nggak punah, untuk cerita ke anak cucu bahwa memang Indonesia itu pernah menjadi negara jajahan Belanda. Walaupun tidak semua orang Belanda atau peradaban kehidupan keluarga dari orang-orang Belanda itu setuju dengan penjajahan atau penindasan seperti itu. Jadi penjelasan singkatnya seperti itu ya. Contohnya seperti Residen Pekalongan Johan van de Poel itu menginginkan Indonesia merdeka dan dia bekerja sama dengan Edward Douws Dekker. Nah sahabat semua, ornamen ini masih utuh ya. 200 tahun bangunan ini masih berdiri utuh, dan jarang sekali bangunan-bangunan sekarang ini kuatnya seperti ini. Ini sangat kuat sekali, sayang miring ya. Jadi bentuknya itu tinggal ambruk aja ke sini. Nah nanti akan diperbaiki. Dan ini batu marmernya juga masih utuh sahabat semua. Ini makam dari istri orang besar, Dick Anthony Varker Visser, Residen Tegal 1836 sampai 1846. Oke sahabat semua, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.